Jika di arena balap F1 ada nama Ayrton Senna, maka dunia balap NASCAR punya seorang Dale Earnhardt, pembalap legend yang punya nama kode si nomor 3. Tahun itu di tahun 1961, Dale kecil sedang menunggui ayahnya pulang kerja di sebuah pabrik kapas di North Carolina. Hari itu adalah hari lomba bagi ayahnya yang punya kerja sampingan sebagai pembalap untuk kategori lomba trek tanah. Ralph memang sudah jadi jagoan di arena tersebut. Malam itu adalah kali ke-6 dia juara di musim tahun tersebut. Kali ini musuhnya tadi nggak terima kalah. Orang itu mengejar mobil Ralph dan melampiaskannya terhadap pintu mobil. Orangnya sendiri tidak mau meladeni orang tersebut. Dia merasa sudah membuktikan kejantanannya di arena balap. Kini merasa sudah settle jadi pembalap, Ralph memutuskan untuk total di jalur otomotif. Dia bersumpah gak akan balik kerja ke pabrik kapas. Terinspirasi dengan penampilan Ralph, Dale kecil pernah curi-curi mengendarai truk sang bokap. Truk itu ia bawa ke jalan, untung tidak sampai terjadi kecelakaan. Tahun 1967, Dale sudah berusia remaja dan pastinya sudah jago dalam mengendara. Keahliannya ditambah dengan skill dalam mengurus mesin yang didapatkan dari tempaan bokap sendiri. Malam sebelum lomba, Dale sudah melakukan cek ulang hingga 3 kali untuk memastikan kendaraannya aman. Ralph selalu nge-push anaknya karena ia anggap Dale mudah menyerah. Hal itu ia lihat dari nilai raportnya Dale yang jeblok. Dale memang sudah nggak nafsu sekolah. Ia ingin serius jadi pembalap saja seperti ayahnya. Malahan, dia ini sudah undurkan diri dari sekolah. Terang saja Ralph jadi marah, ia pun mengusirnya dari rumah. Beberapa tahun kemudian, Dale sudah jadi pembalap handal di arena sirkuit tanah. Meliuk-liuk, Dale mengemudikan mobilnya yang estetik dan berhasil menjuarai lomba tersebut dengan meyakinkan. Dale mulai dikenal sebagai pembalap handal penerus bapaknya. Uang hadiahnya yang sebesar $300 bisa cukup untuk modal lahiran anak. Saat itu di usianya yang ke-18, Dale sudah menikah dengan Latante, teman SMA-nya. Dengan bangga kemudian ia pamer prestasi ke rumah orang tua. Namun ternyata sang ayah belum mau kasih apresiasi. Dia bilang bahwa duit $300 cuma receh saja. Uang balap yang seriusan ada di trek aspal. Meskipun nyelekit, namun Dale jadi kepikiran ucapan ayahnya karena faktanya saat itu ia masih harus kerja di pabrik kapas untuk bisa menutupi biaya hidup sehari-hari. Suatu malam pulang dari kerja, Dale menemukan istrinya sedang panik karena anak mereka demam tinggi. Dale sama sekali sudah nggak punya uang buat biaya anak ke dokter. Sementara malam itu ia sendiri punya kabar yang sangat penting yang harus ia sampaikan. Dale sudah resign dari kerja untuk fokus kejar karir di dunia balap. Istrinya pasti kaget luar biasa karena jadi pembalap mereka nggak akan dapat income yang rutin. Sekarang saja mereka nggak punya uang, sedangkan jadi pembalap gak tiap bulan Dale bisa menang. Dale bermaksud melakukan semuanya demi masa depan keluarga, namun maksud yang ditangkap oleh istrinya bahwa Dale ini ingin seru-seruan saja main balap-balapan. Setahun kemudian, karena faktor ekonomi lah keduanya memutuskan untuk berpisah. Keduanya pisah dengan baik-baik. Dale bahkan ikhlas melepas Carrie untuk diadopsi oleh suami baru Latane. Hal itu membuat ibunya jadi bersedih dan Ralph jadi marah melihat istrinya bersedih akibat ulah dari anaknya. Merasa terus ditekan, Dale akhirnya mulai berontak. Ia bilang bahwa dirinya sama-sama gak betah kerja di pabrik. Kebetulan 2 bulan ke depan Dale akan ikut tanding di Metrolina untuk berhadapan dengan ayahnya. Dale akan buktikan seberapa jago dia dalam hal membalap.
Dalam turnamen itu, Ralph memang benar-benar ingin menjewer anaknya di sirkuit tanah. Penonton pun sudah aware bahwa pertarungan akan terjadi antara anak lawan bokap. Sang ayah yang ternyata unggul jauh saat itu bahkan sampai overlap. Ralph nggak ragu-ragu nyenggol pantat mobil anaknya. Ternyata maksud sang ayah adalah untuk mendorong mobil anaknya agar masuk di 3 besar. Setidaknya di peringkat 3, anaknya bisa tetap kebagian jatah hadiah. Ralph yang menjadi juara saat itu. Kepada ayahnya, Dale meminta permakluman bahwa mobilnya bukan yang tercepat di sekitar kecamatan. Ralph menjawab bahwa pemenang bukan selalu yang mobilnya cepat, namun orang yang menolak untuk kalah. Suatu malam di tahun berikutnya, Dale yang sudah kembali nikah datang ke rumah bokap karena perlu sesuatu. Siangnya dia baru mengikuti lomba yang mana berakhir mobilnya ngebul di tengah lomba. Ia butuh screwdriver milik ayahnya yang katanya anti patah. Ralph meskipun dia galak namun tetap perhatian kepada anaknya. Sekalian saat itu Dale masuk untuk menengok emak. Saat berada di dalam dapur bersama emaknya, ia melihat api dari pistol las yang tergeletak begitu saja. Dale langsung kaget, ia pun segera lari menuju ke garasi. Saat itu Ralph sudah tergeletak tak berdaya akibat serangan jantung yang tiba-tiba. Tanpa ayahnya, Dale jadi nggak punya tempat bergantung jika ia membutuhkan sesuatu. Maka dia pun ambil lembur hampir tiap malam. Malam itu, Brenda menyampaikan bahwa ia baru menerima telepon dari seseorang yang nagih hutang. Dia baru tahu bahwa ongkos perbaikan mobil ternyata didapat Dale dari pinjol, bukan dari pinjaman mendiang bokap. Dale ngasih alasan bahwa mobil adalah modal bagi mereka agar bisa dapat penghasilan tambahan. Brenda yang seorang emak tentu saja punya prioritasnya sendiri. Hari itu di sirkuit lomba, Dale edan-edanan melajukan mobilnya. Tempat keempat nggak akan cukup karena nggak akan dapat cuan. Untuk itu, Dale kejar target minimal harus dapat posisi 3. Nekat dia main senggol mobil pesaing dan akhirnya ia berhasil tiba di posisi 3. Ketika balapan sudah usai, Deacon sang pembalap yang ia tabrak tadi datang mengejarnya sambil bawa pistol. Kaburlah Dale lari terbirit-birit menuju keluar area sirkuit. Di pinggiran jalan, ia kemudian dijemput oleh Neil Bonnet, rekan sesama pembalap yang bersimpati kepadanya. Pulanglah Dale dengan semangat karena datang bawa uang. Namun setelah dicari-cari, istri dan anaknya ternyata sudah nggak ada. Hanya ada satu surat yang disimpan di atas meja. Lagi-lagi, Dale dicerai karena urusan cuan yang kurang. Perceraian yang keduanya itu kali ini lumayan membekas di hati Dale. Gondok berat, dia capek-capek menangin lomba biar bisa pulang bawa uang. Saat itu pula anak istri cabut dari rumah. Saat itu ia pun sulit untuk masuk di kejuaraan NASCAR Winston Cup karena kurang backup dana. Sampai akhirnya di tahun 1975, Humpy Wheeler, manajer dari sirkuit Charlotte Motor Speedway, meneleponnya untuk menyatakan dukungan. Kerjasama di antara keduanya berlangsung hingga tahun 1978 ketika Humpy dititipi mobil milik Walter Cronkite, jurnalis legend Amerika, agar dilombakan oleh Dale. Kabarnya, Cronkite sampai harus menggadaikan sebuah rumah untuk biaya merakit mobil tersebut. Dale pastinya jadi stres, gimana ceritanya kalau nanti mereka keok. NASCAR Winston Cup adalah lomba ketahanan mobil sepanjang 600 mil yang menguji ketahanan manusia dan mesin pada trek yang miring itu. Namun demikian, Dale tetaplah seorang Dale yang attitude-nya sangat dikagumi oleh Humpy, seorang pembalap yang berani bertarung dan beresiko untuk memenangkan sebuah lomba. Kali itu, kelakuannya tersebut kembali menarik perhatian seorang pengamat. Humpy lalu menjelaskan bahwa orang ini adalah seorang penduduk lokal yang gak punya pilihan lain untuk jadi sukses selain jadi seorang pembalap.
Itulah kenapa dia begitu seradak seruduk untuk memenangkan sebuah pertandingan. Dale bahkan berani mempertaruhkan posisinya, tidak masalah jika mobilnya harus ngegasing dan keluar dari arena. Meskipun pada akhirnya attitude-nya itu pula yang membuatnya nggak disukai oleh rekan sesama pembalap. Selesai lomba, Dale ketemu dengan Brenda yang datang untuk menitipkan kedua anak mereka. Saat ia lagi nggak fokus, tiba-tiba Dale Junior menghilang entah kemana. Setelah dicari, ternyata bocah itu sedang berada dengan seorang wanita. Nyambunglah kemudian mereka dan berlanjut hingga ke kedai di pinggiran sirkuit. Wanita ini bernama Teresa yang merupakan ponakan dari Tommy Houston, saingan Dale sendiri di arena balap. Terlihat bahwa si Mbak Teresa ini gak keberatan direcoki oleh anak-anak. Dia adalah salah seorang yang mengagumi attitude Dale tadi di arena lomba. Katanya bahwa si Mamang Dale ini sangat nekat dan pemberani. Datang kemudian teman Happy tadi menyusul menghampiri. Orang ini adalah Rod Osterlund, pemilik dari tim Osterlund Racing. Dia ngajak Dale kenalan dan juga menyatakan kekagumannya atas attitude Dale tadi di atas sirkuit. Tadinya Dale bersikap jual mahal dan malah Teresa kemudian yang menyuruhnya agar tidak melepas kesempatan. Gabunglah kemudian Dale dengan tim Osterlund di tahun 1979. Dengan perekrutan seorang driver baru, Rod mencoba lebih serius menghadapi lomba tahun itu. Ia menemukan seorang mekanik yang meskipun dia ini buta huruf, namun sangat brilian menjadi seorang teknisi. Jack Elder, si mekanik itu, memperlihatkan inovasinya pada upper control arm yang katanya nggak akan patah dalam menaklukkan tikungan di sirkuit Talladega. Namun dia juga mengancam agar Dale gak mensia-siakan barangnya itu dan agar becus dalam mengendarai mobilnya. Mengarungi musim kompetisi tahun itu dengan mobil dari tim Osterlund dengan seorang mekanik yang determinan, Dale pun dituntut untuk selalu beraksi dengan penuh determinasi seperti yang mereka kenal ketika ia menjadi pembalap di trek tanah. Dale dituntut untuk tidak ragu menyenggol lawan dan nyenggol balik jika kena senggol duluan. Darrell Waltrip saingan beratnya keke berat terhadap bandelnya kelakuan Dale. Tahun itu dilalui Dale dengan catatan yang menjanjikan. Dia pun dianugerahi gelar sebagai Rookie of the Year. Selayaknya seorang driver profesional yang turun bertanding di kompetisi di kelas tinggi, kini taraf kehidupan Dale pun ikut naik kelas. Rumah mewah dan lingkungan teman di arena balap kini ia miliki. Namun demikian, teman sejatinya tetap si Nell Bonnet yang kali itu ia hadiahi senapan mahal untuk bekal berburu tupai di hari libur nanti. Melihat prospek NASCAR yang makin meroket di tahun itu, Dale pun berusaha melatih anaknya agar suatu saat bisa menjadi driver seperti ayah dan kakeknya. Dale pun beruntung punya Teresa yang sangat mengerti dunia balap. Dale Junior sedini mungkin ia latih pada masalah konsentrasi. Anak sekecil itu sudah ia suruh untuk melewati tantangan yang beresiko. Dale Junior ia suruh lewat di jalur sempit yang mana jalurnya sengaja ia halangi. Si Junior pastinya sempat shock, namun ternyata anak kecil itu bisa melewati tantangan tersebut. Kebiasaan didikan ayahnya yang keras ia bawa terhadap anaknya. Tahun berikutnya dilalui oleh Dale dengan mantap dan gemilang. 5 kali ia bawa Osterlund meraih gelar meskipun harus melewati beberapa insiden tabrakan yang mengerikan. Uang besar dan reputasi yang tinggi ternyata punya harga dan Dale mau tak mau harus membayarnya. Di tengah musim kompetisi tahun 1981, tiba-tiba saja Osterlund menjual timnya kepada Jim Stacy, seorang pengusaha tambang yang juga sedang bergairah ikutan turun di lomba NASCAR. Dale yang males punya bos yang gak ngerti balap jadi gerah dibuatnya. Apalagi ketika ia tahu bahwa Jack pun sudah resign dari tim. Dale berada di ujung kebimbangan. Meskipun demikian, Jack tetap menyuruhnya untuk stay bersama tim. Saat itu, Teresa adalah tempat curhatnya yang nomor 1 jika ia lagi bimbang. Dale telah memutuskan untuk stay dan sudah menjalani 4 kali lomba dengan timnya Stacy, namun dia merasa nggak kerasan. Simba ini yang kemudian akan jadi istrinya menyarankan agar Dale cabut dari timnya Stacy.
Jangan takut, seorang Dale Earnhardt pasti nggak akan kekurangan peminat. Sebuah meeting kemudian dilakukan di Talladega atas hengkangnya Dale dari tim Stacy. Junior Johnson, legend balap pemilik tim JJA, bosnya Darrell Waltrip, saingannya Dale Earnhardt, coba bantu carikan solusi. Mereka menyarankan agar Dale masuk di timnya Richard Childress, seorang pembalap yang baru buat tim sendiri. Jika mereka deal, maka Junior yang akan mensuplai semua spare part unggul yang akan dibutuhkan. NASCAR sedang pada masa berkembang. Semua orang yang terlibat berusaha menjaga agar kompetisi balap ini bisa tetap hidup dan meriah. Dale ternyata gak mau kalau harus mulai dari nol. Dia lebih memilih untuk masuk di timnya Junior. Sang legend tentunya gak bisa nerima Dale karena di timnya sudah ada Waltrip. Childress kemudian mengajak Dale keluar untuk bicara berdua saja. Richard Childress kemudian cerita bahwa dirinya memang bukan pembalap legend seperti Junior Johnson ataupun Richard Petty. Namun dia merasa yakin bahwa dirinya akan bisa menjadi owner yang baik. Richard berencana untuk membuat sebuah mobil sekuat bulldozer yang tahan senggol, dan mobil itu harus dikendarai oleh seorang driver yang pemberani. Teryakinkan dengan ucapan dan tekad Richard, Dale akhirnya sepakat untuk gabung ke dalam timnya. Bertarung di Richmond International Raceway, kompetisi antara Dale dan Waltrip sudah memanas di luar trek lomba. Untuk melakukan cywar kepada wartawan, Waltrip bilang bahwa Dale dan anaknya adalah orang bodoh. Itulah kenapa dia main seradak-seruduk dalam berlomba. Dale gak masalah dibilang barbar atau yang lainnya, apapun, namun dia keberatan kalau anaknya yang jadi ikut dihina. Waltrip tetap mencoba bikin panas hati pesaingnya, berharap bahwa nanti Dale akan hilang konsentrasi dan gak fokus dalam berlomba. Maka dari itu, suasana pun makin panas ketika keduanya saling senggol di dalam sirkuit. Saat itu di lap yang ke-386, Waltrip sedang berusaha mengikuti Dale dari belakang. Pertarungan berlangsung seru, kedua mobil saling gesek untuk saling mempertahankan posisi. Namun setelah beberapa waktu, mobil Waltrip mulai berhasil menyusul si nomor 3 yang kesulitan untuk menghadangnya. Tanpa tedeng aling-aling, Dale menabrak ekor mobil Waltrip untuk membuatnya ngegasing di atas lapangan. Dale rela nggak masuk finish, yang penting saingannya nggak sampai jadi juara. Junior Johnson sebagai bosnya Waltrip hanya bisa menetralkan suasana biar tidak tambah ricuh. Dale sendiri tetap kekeh bahwa dia tidak ada niat untuk melukai saingannya, cuman bermaksud ngasih sedikit sentilan saja. Efek dari hinaan Waltrip yang dimuat di koran, Dale jadi makin keras kepada anaknya. Teresa, sang ibu tiri, mencoba melindungi Junior yang hendak dibuang oleh sang ayah ke sekolah boarding karena nilai matematikanya yang kurang bagus. Dale kini berubah menjadi Rob ketika ia berperan sebagai seorang bapak. Dia jadi beranggapan sama seperti yang telah dihinakan kepada anaknya. Tahun 1987, Dale sudah menjadi driver elit di skena lomba NASCAR dengan julukannya sebagai The Intimidator. Seiring dengan kemenangan Dale yang kedua kali berturut-turut bersama RCR, Richard Childress mengumumkan bahwa tim mereka telah memiliki sponsor baru. GM Goodwrench, anak perusahaannya dari General Motor, turun memberikan sponsorshipnya. Dengan ini, Dale pun menyatakan ambisinya menghadapi kejuaraan Daytona 500. Seiring kesuksesan yang telah ia raih, Dale jadi teringat dengan masa lalunya dulu. Tiba-tiba saja, ia serasa sering melihat Carrie ada di antara keramaian. Sejak anak itu berumur 5 tahun hingga sampai saat itu, Dale belum pernah melihatnya lagi. Neil Bonnet mendorong agar Dale coba untuk mencarinya, mumpung dia masih hidup, katanya sambil ngasih sentilan. Neil memang khawatir melihat gaya membalap temannya itu. Dale ia sarankan agar berhenti mengganggu Waltrip. Dale tetap kekeh bahwa itu hanya bagian dari balapan saja, tidak ada maksud dirinya untuk membuat saingannya terluka. Tahun 1989, Dale sudah pindah ke rumahnya yang baru dengan bayi dari Teresa. Sebuah rumah mewah dengan pekarangan yang sangat luas, mirip rumah seorang bangsawan Inggris. Hari itu akhirnya dia kedatangan Carrie yang sebelumnya rutin datang ke lokasi lomba.
Kehidupan anak ini di keluarganya sebetulnya baik-baik saja, meskipun memang sudah lama dia penasaran dengan ayah kandungnya. Dale sendiri sangat menghargai seorang Jack, ayah tiri Carrie yang selama itu telah membesarkannya, meskipun memang dia sangat senang kedatangan lagi anak kandung pertamanya ke dalam kehidupannya. Tidak jauh dengan sang ayah, Carrie pun punya minat dalam dunia balap. Sebisa mungkin Dale mencoba melatihnya. Di antara ketiga anaknya, terlihat bahwa si Dale Junior yang paling ingin membuktikan diri. Si Junior yang sudah lebih dini mendapatkan latihan dari sang ayah pastinya punya skill yang lebih dibanding seorang Carrie. Dalam uji coba tersebut, ia bahkan berhasil memecahkan rekor kecepatan satu lap di sirkuit itu. Tahun 1990, di lomba Darlington Trans South 500, sebuah momen krusial kemudian terjadi. Saat itu, Dale lagi nguber pembalap di urutan terdepan. Ia senggol dikit mobilnya Bonnet agar memberikan jalan. Sebagai seorang intimidator, ia membuli semua mobil di depan yang dirasa menghalanginya. Saat Dale sudah menyodok masuk ke depan, kecelakaan beruntun kemudian terjadi di belakangnya. Mobilnya Neil Bonnet ada di antara deretan mobil tersebut. Dale langsung merasa khawatir dengan rekannya, dan ternyata Neil memang mengalami kecelakaan yang sangat fatal. Kepada si Junior, Dale kemudian cerita bahwa Neil kondisinya masih selamat. Namun untuk berhenti lomba, tidak akan ada yang bisa menghalangi seorang pembalap. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ralph bahwa seorang pembalap tidak bisa masuk lewat paksaan dan juga tidak bisa dipaksa untuk berhenti. Efek dari kecelakaan Neil, Dale pun jadi menghalangi niat juniornya untuk ikutan membalap. Dunia tidak seluas daun kelor. Dale ingin si junior serius dengan sekolahnya karena masih banyak hal lain di luar dunia balap. Namun demikian, Dale sepertinya harus menerima sebuah karma. Seperti dirinya dulu, anaknya sekarang ini jadi membangkang atas perintahnya. Neil Bonnet memang berhasil survive meskipun pada akhirnya ia harus pensiun dari dunia lomba. Sekarang itu, ia lebih banyak disibukkan untuk menjadi komentator di stasiun televisi. Namun seperti perkataan Dale tadi, seorang pembalap tidak bisa dipaksa untuk berhenti, walaupun semua orang di sekelilingnya sudah melarang untuk balik mengikuti lomba. Tahun itu, di tahun 1994, Neil Bonnet yang sudah 2 tahun comeback ke sirkuit balap sedang mengikuti latihan untuk mencari pole position di lomba Daytona 500. Dale yang gagal ikutan sedang berada di trailernya ketika kemudian si junior datang memberikan kabar. Neil Bonnet telah meninggal karena kecelakaan dalam latihan. Berita duka itu membuat syok pasangan Dale dan Teresa. Seorang teman dekat kini harus gugur di trek balapan. Teresa mulai membujuk Dale agar memikirkan untuk pensiun. Toh dirinya saat itu sudah mendapatkan segalanya dari lomba. Satu hal yang tetap membuat Dale ogah berhenti karena saat itu ia masih belum berhasil juara di Daytona 500. Tahun 1998, Dale dalam form yang baik sepanjang tahun dan digadang-gadang akan menjadi juara di lomba akbar tersebut. Saat itu ia sudah berada di depan Waltrip dan berada di posisi 4. Dale sangat enjoy mengendara, dia bahkan bisa canda-canda dengan Richard Childress lewat komunikasi intercom. Dale Junior dan Teresa sedang menyaksikan dari dalam trailer. Sebuah kecelakaan terjadi di belakang, tim RCR memutuskan agar Dale segera mengganti ban. Melipirlah Dale ke dalam pit untuk mengganti spare part yang penting sebagai modal gaspol di sisa lomba. Dale berhasil yang maju duluan di antara semua mobil yang mampir ke dalam pit. Posisi pertama itu tidak dilepas oleh Dale menuju sisa 7 lap terakhir. Ia terus bertahan dari serangan lawan di belakangnya. Meluncur mulus, Dale menyelesaikan 7 lap terakhir itu dan akhirnya ia pun masuk di urutan pertama. Penantian selama 19 tahun itu akhirnya punah sudah. Dale berhasil menjuarai Daytona 500 melengkapi gelar juara nasionalnya yang sudah mencapai ke-7 kali. Tim RCR gembira luar biasa menyambut kesuksesan pembalapnya di tahun itu.
Mereka tidak menyangka bahwa di lomba berikutnya di Talladega, jagoannya itu malah kena insiden yang hampir merenggut nyawa. Dale mengalami trauma yang berkepanjangan setelah kecelakaan tersebut dan Teresa kini benar-benar memintanya untuk pensiun dari dunia balap. Kepada Junior yang sedang memulai karirnya sebagai seorang pembalap, Dale kemudian cerita mengenai Ralph kakeknya yang punya gaya membalap yang sama dengan cucunya ini. Ia kemudian berpesan agar Junior gak pernah memikirkan insiden yang menimpa Neil ketika ia berada di dalam sirkuit. Dale pun yang pernah mendapat kecelakaan hebat jadi sedikit jumawa, merasa bahwa dirinya bisa selamat dari bahaya apapun. Tahun 2001, kedua anak ayah ini kemudian bertemu saling bersaing di lomba Daytona 500. Mereka berdua sambil bercanda saling adu gertak sebelum lomba dimulai. Dale dilepas oleh Teresa ketika ia hendak masuk ke dalam mobil. Teresa tidak pernah menyangka bahwa itu adalah kali terakhir dia melihat suaminya. Dalam kontes tahun tersebut, mobil Dale mengalami tabrakan justru di lap terakhir sebelum lomba berakhir. Saat itu, Dale sedang mencoba menghadang Sterling Marlin yang kemudian membuat mobilnya nabrak tembok, lalu mobilnya Ken Schrader yang menyusul menghajarnya. Berakhirlah kisah seorang Dale Earnhardt finish di arena tempatnya mengukir prestasi dan cerita. Sang junior yang jadi juara 2 di lomba tersebut lanjut menjadi pembalap dengan tim Earnhardt yang dibikin oleh ayahnya dan dimanajeri oleh Teresa. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.